Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan cara menentukan domain dari sebuah fungsi logaritma. Nah, jadi bentuk umum logaritma adalah A log B sama dengan C, di mana A itu basis, B itu numerus, dan C ini hasil logaritmanya. Nah, bentuk umum logaritma ini juga bisa diubah menjadi bentuk eksponen, jadi A pangkat C sama dengan B. Nah, jika fungsi logaritma ditampilkan oleh Y sama dengan Fx sama dengan A log Gx, maka syarat bilangan pokok atau basisnya ini A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Dan syarat numerusnya itu Gx lebih besar dari 0. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan contoh soal. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal pertama, yaitu 5 log 2x min 6. Nah, sesuai syarat logaritma, kalau misalnya numerus itu harus lebih besar dari 0. Nah, pada contoh soal ini, numerusnya itu yang 2x min 6. Jadi kita bisa tulis 2x min 6 lebih besar dari 0. Nah, 2x, 6-nya ini bisa kita pindahin ke sebelah kanan, jadi 2x lebih besar dari 6. Selanjutnya x lebih besar dari 2. Ini kan perkalian, kalau dipindahin dia bakal jadi pembagian, oleh karena itu 6/2. Nah, 6/2 itu hasilnya adalah 3, jadi bisa kita tulis x lebih besar dari 3. Nah, ini kita udah dapet si nilai x nya, jadi bisa kita tulis domain dari fungsi fx adalah x, di mana x lebih besar dari 3, x elemen bilangan real. Nah, ini kita udah dapetin si domain fx-nya. Nah, selanjutnya kita bakal nyari titik potong sumbu x, di mana y sama dengan 0. Nah, 5 log 2x min 6 sama dengan 0. Nah, y itu sama aja dengan fx-nya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan rumus yang ini, di mana bentuk logaritma itu bisa kita ubah menjadi bentuk eksponen. Nah, di mana A log B sama dengan C. Nah, ini tuh bentuk umum logaritma. Jika diubah menjadi bentuk eksponen, maka menjadi A pangkat C sama dengan B. Nah, pada soal ini kita tahu kalau A atau basisnya itu yang 5. Nah, ini yang A-nya. Terus numerus atau B-nya itu yang 2x min 6. Selanjutnya C atau hasil logaritmanya itu yang 0. Sehingga dalam bentuk eksponen menjadi 2x min 6 sama dengan 5 pangkat 0. Kenapa pangkat 0? Karena kan A pangkat C. A-nya tadi kan 5, C-nya itu si 0. Makanya kita dapetin si 5 pangkat 0. Nah, selanjutnya 2x min 6 sama dengan 1, karena setiap yang dipangkatin 0 hasilnya itu 1. Nah, selanjutnya min 6 ini dipindahin ke kanan menjadi plus, jadi 1 ditambah 6. Nah, selanjutnya 2x sama dengan 6 tambah 1, 7. Berarti hasilnya di sini 7. Nah, jadi kita peroleh x sama dengan 7/2. Nah, jadi ini kita udah dapetin nilai x-nya. Nah, berarti sehingga kita peroleh tuh titik koordinatnya jadi 7/2,0. 7-nya tuh 7/2 si x, dan tadi y-nya kan kita sama dengan 0. Jadi titik koordinat y-nya itu adalah 0. Jadi 7/2,0. Ini hasil titik potong sumbu x terhadap sumbu x. Nah, selanjutnya kita mau nyari titik potong terhadap sumbu y, di mana x-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita langsung aja substitusikan 0 ke dalam x-nya. Jadi 5 log 2 dikali 0 min 6. Nah, sama dengan 5 log 2 kali 0 kan hasilnya 0. 0 dikurang min 6 hasilnya juga tetap min 6. Jadi 5 log min 6. Nah, karena di sini hasilnya negatif atau min,
Nah, di dalam logaritma itu dia hanya terdefinisikan untuk bilangan positif atau bilangan real. Nah, karena di sini dia negatif, berarti bisa kita simpulkan bahwa di fungsi fx ini dia tidak memiliki koordinat titik potong terhadap sumbu y. Kemudian untuk penjelasan yang kedua, soal kedua yaitu gx sama dengan 4 log x per 5 min x. Kita akan mencari domain dan juga titik potongnya. Kita akan mencari domainnya terlebih dahulu, yaitu pertama kita tulis dulu x per 5 min x lebih besar dari 0. Kenapa lebih besar dari 0? Karena sesuai dengan syarat numerus, yaitu gx lebih besar dari 0. Kemudian untuk domain yang pertama dapat kita tulis x lebih besar dari 0. Ini domain yang pertama. Kemudian yang kedua ditulis 5 min x lebih besar dari 0. Nah ini kita tinggal pindahin aja. Min x 5 kita pindahin ke kanan, dia jadi negatif kan, jadi min 5. Jadi min x lebih besar dari min 5. Nah ini karena dia negatif dua-duanya, kita kalikan dengan min 1 agar hasilnya jadi positif. Nah karena dikalikan min 1, lambangnya juga jadi berubah. Yang lebih besar kita tulis nanti jadi lebih kecil. Jadi kita tulis x lebih kecil dari 5. Inilah untuk domainnya yang kedua. Sehingga dapat kita tulis domain G sama dengan x di mana x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 5, di mana x elemen real. Ini adalah domain dari fungsi logaritma contoh soal yang kedua. Kemudian kita akan mencari titik potong x. Kalau misalnya kita cari titik potong x, berarti y-nya kita buat jadi 0. Y sama dengan 0. Kita tulis 4 log x per 5 min x sama dengan 0. Sesuai dengan bentuk umum yang udah dijelasin di awal, jadi kita tulis dulu log x per 5 min x sama dengan 4 pangkat 0. Sesuai dengan udah jelasin di awal, kalau misalkan logaritma sama eksponen itu berhubungan. Kalau misalkan A log B berarti A pangkat C sama dengan B. Kemudian kita tulis x per 5 min x, 4 pangkat 0 itu hasilnya itu 1. Jadi x per 5 min x sama dengan 1. Kemudian lanjut kita tulis x per 5 min x sama dengan 1. Nah 5 min x nya ini kita ganti posisinya karena ini pembagian, jadi kalau ganti posisi jadi perkalian. Jadi x, kalau 5 min x dikali 1 kan hasilnya tetap sama, jadi x sama dengan 5 min x. X nya yang dari kanan itu kita pindahin ke kiri, jadi dia dari negatif jadi positif, jadi x tambah x sama dengan 5. X tambah x sama dengan 2x sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. Jadi ini adalah titik potong sumbu x. 5 per 2, 0. Kemudian kita akan mencari titik potong sumbu y. Kalau kita misalnya mencari titik potong sumbu y, berarti x-nya yang sama dengan 0. 4 log x per 5 min x. Tutup kurung sama
X-nya akan kita ubah jadi 0. Jadi langsung aja kita ubah X-nya itu dari 0, 4 log 0 per 5 dikurang 0, tutup kurung. Nah, hasilnya yaitu 4 log 0 per 5. Nah, 0 per 5 itu hasilnya berapa? Hasilnya itu 0. Jadi 4 log 0. Sehingga kita dapat titik potong sumbunya itu adalah 0,0. Nah, lalu selanjutnya kita itu bakal menentukan domain dan juga titik potong dari hx sama dengan log x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Nah, jadi yang pertama kita itu bakal menentukan domainnya dulu. Nah, jadi sesuai syarat logaritma, numerus harus lebih besar dari 0. Nah, jadi kita langsung aja tulis numerusnya, yaitu x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 lebih besar dari 0. Nah, dari sini kita itu bisa langsung memfaktorkan menjadi x min 1 x min 1 lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya kita bisa dapat yaitu x lebih besar dari 1. Nah, jadi kita bisa langsung tulis domainnya. Jadi dh sama dengan x di mana x lebih besar x itu elemen real. Nah, selanjutnya kita bakal menentukan titik potong x. Kita tulis titik potong sumbu x di mana y sama dengan 0. Nah, jadi kita tulis aja log x kuadrat dikurang 2x tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini tuh kita bisa faktorkan lagi menjadi x min 1 x min 1 sama dengan 0. Nah, logaritma kan bisa diubah menjadi bentuk eksponen di mana pangkat C itu sama dengan B. Tapi di sini A atau basisnya itu tidak ditulis. Jadi jika tidak ditulis itu berarti 10. Nah, jadi A pangkat C berarti 10 pangkat 0. Nah, hasil faktornya juga bisa ditulis sebagai X min 1 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 0. Dan hasilnya itu 1. Kita tulis aja ulang. Nah, jadi kita tuh dapat menyelesaikan dengan menggunakan akar kuadrat di kedua sisi. Nah, ini cara umum menyelesaikan bentuk soal A kuadrat sama dengan B. Nah, akar kuadrat dari kuadrat suatu bilangan tidak hanya menghilangkan pangkat 2, tetapi menghasilkan nilai mutlak. Jadi, nilai mutlak X min 1 sama dengan 1. Nah, berdasarkan definisi nilai mutlak, jika nilai mutlak A sama dengan B, maka A sama dengan B atau A sama dengan min B. Sehingga X min 1 sama dengan 1. Lalu X min 1 sama dengan min 1. X sama dengan 1 tambah 1. Jadi X sama dengan 2.
ini X sama dengan min 1 tambah 1. Jadi X sama dengan 0. Ini 2,0. Yang ini 0,0. Nah, yang terakhir itu kita bakal menentukan titik potong Y. Jadi, titik potong Y di mana X sama dengan 0. Kita tulis aja log X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Nah, di sini kita substitusikan 0 ke dalam X sehingga log 0 kuadrat dikurang 2 dikali 10 ditambah 1. Nah, jadilah kita dapat log 1 sama dengan 0. Nah, jadi ini tuh sesuai dengan salah satu sifat logaritma. Dan jadilah hasilnya itu 0,0. Baik, saya Dava Kendra ingin melanjutkan penjelasan soal nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita ketahui bahwa Px sama dengan log Px sama dengan log X kuadrat min 1. Nah, untuk mencari domainnya, kita tulis X kuadrat min 1 lebih besar dari 0. Nah, karena sesuai syarat logaritma di mana numerus lebih besar dari 0, sini kita bisa faktorkan ya menjadi X plus 1 dan X min 1 lebih besar daripada 0. Nah, sehingga kita dapatkan hasil yaitu X plus 1 lebih besar daripada 0 dan menjadi X lebih besar dari min 1 dan X min 1 lebih besar menjadi X lebih besar dari 1. Nah, karena ini X kuadrat, maka kita bisa menggunakan garis bilangan ya. Nah, di sebelah kanan kita tulis 1 dan sebelah kiri itu min 1. Nah, di sini saya buat lingkarannya tidak utuh atau tidak full karena tidak ada sama dengan. Pada lebih besar sama dengan itu tidak ada ya. Selanjutnya kita ambil titik uji. Nah, titik uji karena di antara min 1 dan 1. Kita substitusikan 0 ini dalam X kuadrat min 1 sehingga menjadi 0 kuadrat min 1 sama dengan 0 min 1 sama dengan min 1. Nah, karena tandanya negatif, jadi di atas 0 ini kita berikan juga negatif pada garis bilangan. Dan berarti di kanan dan di kirinya kita tulis positif. Karena tandanya lebih besar, maka syarat yang akan memenuhi di tanda positif. 1 berarti ke kanan dan min 1 berarti ke kiri. Nah, semakin ke kanan berarti itu lebih besar dan semakin ke kiri itu berarti lebih kecil. Oleh karena itu, kita sudah dapat menentukan domain Px yaitu kita buka kurung X di mana X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari min 1. X bilangan real. Di sini kita tulis elemen bilangan real ya. Setelah kita sudah menentukan domain pada soal nomor 4 ini, selanjutnya kita akan menentukan titik potong X-nya ya. Titik potong X di mana
X sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan yang diketahui pada soal, yaitu log X kuadrat min 1 sama dengan 0 ya. Ini bisa kita faktorkan dan rubah ke bentuk eksponen. Nah, ini menjadi X min 1 dan X plus 1 sama dengan A atau basis dipangkatkan oleh C. Tapi di sini basisnya kan tidak kita ketahui atau tidak ada. Jadi artinya kita bisa sebut itu basisnya ada 10. Basisnya dengan 10 ya kita isi. Dan sehingga dapat kita tulis 10 pangkat 0. Kita tulis lagi faktornya X min 1, X plus 1 sama dengan 10 pangkat 0. Dan itu hasilnya 1. Setelah kita tahu kalau hasilnya 1, jadi kita dapat peroleh X min 1 sama dengan 1 dan X sama dengan 1 plus 1 tambah 1. Nah, itu kan hasilnya 2, dan X plus 1 sama dengan 1 dan X sama dengan 1 min 1 atau dikurang 1 itu sama dengan 0. Jadi kita dapat titik koordinatnya itu yang pertama 2,0, 2 dan 0, dan 0,0. Oke, karena kita sudah menentukan titik potong X di mana Y sama dengan 0, selanjutnya kita akan menentukan titik potong sumbu Y di mana X sama dengan 0. Jadi kita tulis di sini titik potong Y di mana X sama dengan 0, kita substitusikan 0 ini ke dalam X, sehingga log 0 kuadrat min 1 sama dengan, nah ini log 0 kali 0 hasilnya 0, yaitu dikurang 1, berarti hasilnya di sini yaitu min 1, sehingga log min 1. Nah, di dalam logaritma ini log negatif itu tidak terdefinisikan. Nah, jadi pada fungsi ini tidak memiliki titik potong sumbu Y. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 yang membahas materi mengenai domain fungsi logaritma. Semoga teman-teman dan Bu Elsa dapat mengerti dari penjelasan yang kelompok kami sampaikan. Dan terima kasih kepada Bu Elsa dan teman-teman yang sudah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.